Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 akan sedikit menjelaskan mengenai pencetakan, penggunaan serta pengendalian formulir. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencetakan formulir. Formulir itu sendiri merupakan sarana pencatatan data dan informasi dari kegiatan berorganisasi yang didesain sesuai kebutuhan informasi itu baik berupa tekstual maupun elektronik yang terstandar. Formulir pada dasarnya merupakan bagian dalam kegiatan pengelolaan arsip, di mana formulir ini sebuah bentuk komunikasi antar bagian di dalam sebuah organisasi. Nah, selanjutnya pencetakan formulir. Dalam melakukan pencetakan tentu akan membuat form atau formulir itu terlebih dahulu. Kegunaan membuat formulir dengan ukuran itu sendiri akan membebaskan user atau pengguna dalam melakukan pencetakan. Selain itu juga memudahkan para programmer aplikasi dan setting ukuran form saat pencetakan dan di dalam pengaplikasiannya harus diterapkan pada satu unit printer yang dikhususkan mencetak ukuran yang diinginkan. Nah, dalam proses pencetakan formulir menggunakan kertas dengan ketebalan dan ukuran yang mana sesuai dengan standar standar kebutuhan yang digunakan. Nah, selanjutnya dalam membuat formulir itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu ukuran yang harus disesuaikan dengan kebutuhan pengisian dan penyimpanan. Yang kedua, menggunakan huruf cetak. Yang ketiga, memilih warna kertas yang terang. Yang keempat, memperhatikan ukuran dan tebal tipisnya kertas serta jarak yang cukup antar kolom, yang mana nantinya guna untuk memudahkan proses berikutnya. Nah, yang kelima, hendaknya dibuat nomor seri dan kode. Yang terakhir, formulir keputusan itu mempertimbangkan kejelasan dalam lembar yang terakhir. Nah, selanjutnya itu dalam pencetakan formulir itu sendiri ada 3 langkah yang untuk dilakukan. Yang pertama itu membuat formnya atau formulirnya dengan membuka Windows yang mengurusi setting printer dan fax. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa dilihat di makalah. Nah, langkah yang kedua itu menerapkan form yang dibuat ke dalam jenis printer yang akan dipakai. Nah, yang dipakai itu untuk penggunaan form yang telah dibuat tadi dan akan menjadikan nilai default terhadap printer yang kita gunakan nantinya. Nah, langkah yang terakhir itu tinggal memakai nama printer tersebut untuk melakukan pencetakan sesuai dengan ukuran form yang telah ditentukan. Itu dari saya. Kurang lebihnya untuk lebih jelasnya ada di makalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya tadi. Yang poin selanjutnya yakni penggunaan formulir. Formulir penting dalam kegiatan operasional organisasi, di mana formulir dapat digunakan sebagai media untuk mengumpulkan dan menghimpun data untuk diolah dan dapat menghasilkan informasi. Ada beberapa alasan mengapa formulir itu digunakan. Yang pertama, sebagai keseragaman atau pembakuan kerja, mempermudah dalam penggolongan, mempermudah pemberkasan baik sistem maupun tempatnya, mempermudah penertiban prosedur dan tata kerja, sebagai alat pemberinstruksian, sebagai alat perencana karena di dalamnya terdapat data dan fakta baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Dan yang terakhir sebagai alat kontrol dan evaluasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Dan selanjutnya dalam penggunaan formulir bisa terjadi ketidakefisiensi yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini. Yang pertama, sering dibuat melalui prosedur yang salah, sulit untuk diisi, memuat informasi yang tidak dibutuhkan. Kemudian formulir seringkali tumpang tindih dengan yang lain. Instruksi formulir kadang tidak lengkap dan jelas. Selanjutnya, formulir sudah kadaluarsa. Dan yang terakhir, desain formulir tidak standar. Standarisasi dan desain formulir akan menentukan data dan informasi yang akan direkam dalam suatu formulir tersebut. Suatu desain formulir harus dirancang sebaik mungkin dan semenarik mungkin agar dapat digunakan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan beberapa aturan umum berikut ini. Yang pertama, formulir harus dipahami dan ditentukan tujuan penggunaannya. Desain formulir harus dibuat sederhana. Setiap formulir harus mencantumkan nomor dan nama.
Sebaiknya menggunakan kartu atau ukuran kertas yang standar, menggunakan terminologi yang standar dalam instruksi. Item sebaiknya disusun pada formulir dalam urutan yang tepat. Oke, untuk poin selanjutnya yakni pengendalian formulir. Formulir yang telah dirancang dan dicetak perlu dilakukan pengendalian. Pengendalian formulir tersebut dilakukan untuk mengendalikan manajemen pembiayaan, pembuatan, dan pemrosesan formulir. Adapun tujuan utama dari pengendalian formulir itu yakni menjamin ketersediaan secara teratur dan berbagai formulir, penggunaan formulir yang ekonomis, mengurangi pekerjaan administratif, meminimalkan penggunaan beberapa formulir, memperkenalkan formulir yang baru benar-benar diperlukan, menyimpan dan menggunakan formulir hanya yang diperlukan sistem kantor, dan yang terakhir mengevaluasi desain formulir sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Untuk menghindari penggunaan formulir yang tidak tepat, maka diperlukan kegiatan pengendalian formulir. Ada beberapa hal yang diperhatikan di organisasi, yakni untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam penggunaan formulir. Kemudian pengendalian formulir dapat dilakukan melalui sentralisasi pekerjaan dan juga analisis, dan yang terakhir dapat dilakukan dengan standarisasi. Adapun langkah-langkah dalam pengendalian formulir yakni dalam pembuatan formulir boleh dikatakan tidak ada suatu kantor maupun yang pelaksanaan tata usahanya tidak memakai formulir. Namun jika dalam pembuatan formulir dilakukan secara serampangan dan pertumbuhannya tidak dikendalikan, maka instansi tersebut mudah dijangkit oleh penyakit tata usaha yang dikenal dengan formitis. Untuk pengendalian terhadap formulir perkantoran itu mencakup 3 prosedur utama, yakni pengendalian penataan terhadap formulir secara terpusat, penghapusan atau penggabungan formulir yang ingin dipakai, penetapan prosedur-prosedur untuk menelaah, menyetujui dan mencetak formulir baru. Ini termasuk mendidik pegawai-pegawai perkantoran dan pejabat-pejabat administrasi dalam hal asas dan seluk-beluk pembuatan formulir. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.